Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi semua. Ya, gimana? Udah siap untuk pelajaran sejarah hari ini? Ya. Coba Bapak lihat kesiapannya. Ini kok masih ada ini ya, air minum ya. Apa nih, gelas. Kayak di bank dulu nih, Jason. Dan itu masih ada sisanya. Mau diminum nggak? Masih ada Pak, mau. Oh, mau diminum? Ya, minum sekarang. Terus sekarang Bapak. Minum sekarang. Ya. Habis itu buang sisa minumnya. Ya, kamu jaketnya nggak boleh digituin, udah kayak handuk aja. Taruh di kolong aja. Ya. Gimana hari ini? Apakah ada yang mengesalkan? Tidak ada. Ada yang membuat PT? Ada apa dia? Ya. Oke. Di hari ini kita akan masuk ke bab mengenai proklamasi ya. Tapi sebelum kita ke sana, Bapak mau absen dulu. Absensinya ada tidak? Ada ya. Oke, Bapak absen dulu. Brian? Hadir. Calvin? Hadir Pak. Ya. Daryl? Hadir. Cindy? Hadir Pak. Darren? Hadir Pak. Nelson? Hadir. Erlan? Hadir, Pak. Dion? Hadir Pak. Jason? Hadir. Nadine? Oh ya, Nadine lagi ini ya, lagi izin ya. Pasya? Hadir Pak. Terus Raka? Hadir Pak. Ferdianto? Hadir Pak. Vivian Chow? Ya, terus Noel? Ya, oke. Berarti hari ini yang tidak masuk hanya Nadine ya. Ini siapa yang duduk di sini? Darren, ayo maju sini. Kamu kenapa ke belakang? Ayo maju sini, duduk depan. Ya. Ini kursinya Nadine kan ya? Nggak masuk ya, tadinya ya. Ya. Oke, maju ke depan aja Darren. Oke, sekarang jam 9 lewat 45 ya. 45. Oke, ya silakan duduk, Darren. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Dion ya, seperti biasa. Ayo silakan Dion, maju ke depan, pimpin doa. Doa kami aja ya. Iya. Ya, silakan Dion, pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Berkatlah sajamu, dimuliakan namamu. Dan tertulis seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, terima kasih Dion untuk pimpin doanya. Oke, tadi Bapak udah bilang kita akan belajar mengenai pelaksanaan proklamasi. Di materi sebelumnya itu Bapak sudah menjelaskan mengenai bagaimana Jepang karena kebutuhan sumber daya alamnya sehingga harus melakukan tindakan kolonialisme dan imperialisme, karena satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan bahan mentah secara murah untuk memenuhi kebutuhan industrinya adalah dengan menyerang dan menguasai negara lain ya, di bab sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke bab sebelumnya, seperti biasa kita ada kegiatan literasi terlebih dahulu. Jadi silakan dibuka buku paketnya. Dibuka buku paketnya. Lalu dibuka halaman 1.
Buka halaman 250 ya. Ya. Kenapa Jason? Gak bawa buku? Aduh, gimana Om? Ya, nah kamu gimana sih malah bawa yang sejarah peminatan? Udah, kamu buka aja handout materi yang sudah Bapak kirim ya. Ada di grup WhatsApp. Coba bantu kirim ke Jason. Udah dikirim nih Om Vivian. Jason. Ya, buka halaman 250 sejarah Indonesia. Ya, oh iya. Ya, buka halaman 250 sejarah Indonesia. Atau buka handout materi yang sudah Bapak kirim ya. Di grup. Semua buka handout materi yang Bapak kirim di grup. Oke. Sudah Pak. Ya, silakan dibaca dulu selama 5 menit ya. Handout materi yang sudah Bapak buat dibaca dulu selama 5 menit. Silakan gunakan device-nya. Ya, Cindy ya baca ya. Lampu yang ini kenapa nih? Mati ya? Oh, yang mati ya. Belum laporan kalau di kelas? Oh, udah. Udah. Udah dari ruangan. Lagi dibeli Pak. Oh, lagi di ini kali ya, disiapkan. Yang piket siapa nih? Belum dihapus. Ya. Iya, yang dekat Pak Dion. Dion. Ya, nanti dihapus ya setelah ini. Ya, Pak. Tadi belum standar dulu. Ya, sudah cukup ya membacanya, nanti dibaca lagi 5 menit. Kan kemarin udah Bapak minta baca nih, gimana sih di rumah? Udah, Udah aja Pak di Pak. Belum baca kan? Udah. Di rumah nih, ketahuan nih siapa yang belum baca nih. Ya, oke. Kita sudah baca materi
Jadi sebenarnya kita belajar apa sih dan tujuan pembelajaran kita mau gimana dan model pembelajaran atau metode yang akan kita gunakan hari ini seperti apa. Jadi dalam materi kegiatan proklamasi ini bukan kegiatan, lebih tepatnya peristiwa-peristiwa seputar proklamasi. Ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian bisa menganalisis jalannya proklamasi, bisa mengkritisi dalam hal ini mengevaluasi jalannya peristiwa proklamasi, dan tentunya nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian secara kelompok mengkaji problem-problem yang ada dalam peristiwa proklamasi, sekaligus untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut itu sebenarnya layak atau tidak menurut kalian untuk dilakukan, ya. Oke, nanti dibagi kelompok ya, dibagi kelompok dalam pembelajaran ini. Bapak akan share kelompoknya. Kok nggak keluar ya? Bentar ya. Ya window Pak. Oh, window aja ya. Nah, ya betul. Terima kasih Brian. Ya. Ya, udah ambil ya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas peristiwa seputar proklamasi, dan untuk dua pertemuan ini nanti kita akan bahas terbentuk atau proses terjadinya proklamasi dulu ya. Nanti untuk dua pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana founding fathers kita ini atau para pembentuk bangsa kita ini membentuk atau menyusun negaranya ya. Kegiatan apa? Sakit? Enggak. Oh, tadi jajan enggak? Saat jajan ya, oke. Ya. Ya, oke. Jadi kelompoknya itu kelompok 1 ada Cindy hadir ya, Darren hadir, Brian hadir, Calvin hadir, kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2 Pasya hadir, terus Delson hadir, Daryl hadir, Elan hadir, jangan ngantuk ya Elan ya. Dion hadir, kelompok 3 Vivian ya, Noel ya hadir, Jason ya hadir, Raka dan Ferdianto ya. Oke, sebelum kita nanti berkumpul secara kelompok, kita lihat dulu gambar berikut ya. Oke, ini Bapak menampilkan sebuah gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Rumah. Terus apalagi yang bisa dilihat? Warna hijau. Ada orang nyender gitu. Warna hijau. Ketawanya kok ngenyek banget ya? Natural ini, natural. Iya. Mentang-mentang Bapak nggak lucu. Oke, ini rumah bukan sembarang rumah ya. Jadi rumah ini adalah rumah milik seorang bernama Jiao Qisong, seorang Tionghoa, yang rumahnya ini ada di wilayah Rengas Dengklok ya. Nah, rumah ini menjadi rumah untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ya, ketika
terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Apa ini golongan muda? Apa sih golongan tua? Ada semua di EndNote. Nanti kalian analisis. Sudah baca juga kan? Udah baca ya. Nanti kalian analisis apa itu golongan muda, golongan tua sesuai problem yang sudah Bapak berikan ya. Nanti kalian analisis. Ini rumah Jefferson, tempat Soekarno dan Hatta ini diamankan dalam tanda kutip ya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke LKPD. LKPD-nya coba dibuka yang udah Bapak share. LKPD-nya yang sudah Bapak share. Malah tidur lagi. Aduh. Ayo LKPD-nya di-share. Dibuka yang sudah Bapak share. Oh. Ya. Nilai sikap C itu kata Brian. Kamu nilai sikap kamu C. Apa F? Iya. Jangan tidur. Oke, dibuka LKPD-nya. Jadi dibaca dulu LKPD-nya, dipahami dulu. Lalu nanti Bapak kasih permasalahan, kalian mengajukan hipotesis. Di sini ada yang tahu apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Dugaan sementara, betul ya Delson ya. Hipotesis itu dugaan sementara atas suatu problem ya. Jadi nanti kalian membuat dugaan dulu. Lalu bagi-bagi tugas dengan sesama anggota LKPD. Jangan kerja sendiri atau jangan dikerjain sendirian ya. Jangan sampai dikerjain teman juga ya. Kerja bareng-bareng. Lalu tulis hasil diskusi beserta argumen dan bukti pustaka yang mendukung ya. Dan bisa kalian sumbernya mencari di modul dari internet atau sumber-sumber di internet ya, dari Brainly. Jangan dari Brainly ya, dari Wikipedia dan semacamnya ya. Maaf kalau salah ya kalau di Brainly ya. Itu aturan untuk LKPD. Nah ini daftar permasalahannya. Nanti setiap kelompok coba jawab setiap permasalahan di dalam laporan. Tapi nanti ketika presentasi, kelompok 1 menjawab atau mempresentasikan permasalahan nomor 1, kelompok 2 mempresentasikan permasalahan kelompok 2, permasalahan nomor 2, kelompok 3 membahas atau mempresentasikan permasalahan nomor 3 ya. Oke, sampai sini paham? Ya, silakan berkumpul sesuai kelompoknya, di mana aja bebas, asal jangan rame dan jangan berisik, jangan rusuh lah istilahnya. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Fendi, kenapa Fendi? Lagi galau gimana kamu? Ya. Ya, merekam. Ya, bebas kursi mau dipindahkan ke Bapak. Tadi outputnya itu dalam bentuk laporan tulisan ya. Ditulis penemuan-penemuannya beserta argumen yang kalian temukan atau kalian buat beserta bukti pustaka. Nah,
Bapak dari semalam juga sudah men-share tambahan-tambahan modul ya, yang bisa kalian bisa kalian scan. Ayo coba perwakilan setiap kelompok scan link ini. Setiap kelompok perwakilan, ayo maju ke depan. Atau ya dari sini juga boleh nggak apa-apa kalau bisa. Kalau kejauhan maju ke depan nggak apa-apa. Untuk scan sumber belajar yang sudah Bapak siapkan, sumber belajar tambahan. Dan yang belum tahu bahwa kita juga bisa berkunjung loh ke museum tanpa perlu jauh-jauh ke museum. Jadi ada virtual museum yang sudah Bapak siapkan juga. Nah ini virtual museumnya ya. Silakan di scan juga. Perwakilan dari setiap kelompok scan virtual museumnya ini. Ya, boleh dari situ juga nggak apa-apa kalau bisa. Zaman sekarang HP-nya canggih-canggih, dari jauh pun kelihatan ya kamera, bisa ngezoom secara jauh. Ya, silakan di scan. Gimana kelompok satu? Nggak bisa? Nggak bisa scan? Nggak pak. Keren kan? Iya. Pakai VR apa tidak? Iya, VR itu namanya ya. VR itu virtual reality ya, bukan motor truk. HP siapa tuh? Oh, HP Bapak. HP Bapak. Ya itu virtual museum ya, kalian bisa melihat isi museum keliling-keliling ya. Betul. Nah itu juga ada beberapa data yang bisa kalian ambil, informasi-informasi mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi. Oke, waktunya Bapak berikan 15 menit ya untuk kajian diskusi. Silakan manfaatkan waktu 15 menit. Ya, kalau ada yang butuh pertanyaan dan butuh jawaban, boleh ditanyakan ke Bapak. Aku buka virtual museumnya. Nggak bisa pakai joystick, harusnya pakai joystick. Bisa pakai VR. Nggak bisa pakai joystick, joystick ada sendiri. Ya, kayak mainnya di Pokemon. Apex tuh support Apex. Sofa, sangat sofa. Ini pasti mewah. Ini pasti webcam.
Dibaca Pak, lagi baca kelas. Gimana kelompok 2? Aman. Oke. Kelompok 3 gimana? Waktunya 5 menit lagi ya diskusinya. Ayo waktunya 5 menit lagi diskusi. Ya, semuanya gede ya, semuanya saling membantu. Koordinasi Pak. Semuanya saling berkoordinasi. Kan kalau gitu lu jawab kan lumayan orang. Ah, itu selalu panjang lagi Pak. Nah, terus sekarang kan berbeda. Dulu ya, bukan dulu ya. Oh, makan yuk. Lu baca aja enak. Ini. Ya apa kehilangan yang diberi kemungkinan apakah tidak akan sekarang ya sama sih Nah, Brenton. Nyobain kalau tak beli kopi. Iya, pada saat baca lagi ya. Kenapa? Saya 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Oh, nah ini dia. Ini yang pakai buahnya. Oh. Gue baca. Ini benar sama.
Gimana sih? Oke ya, sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke. Oke ya, nanti ketika kelompok mempresentasikan jangan berisik. Lalu bila ada yang ingin ditanyakan silakan angkat tangan ya untuk bertanya ya. Oke ya, siap ya semua ya. Oke, yang maju pertama adalah kelompok 1. Dipersilakan untuk maju bersiap-siap di depan. Semuanya maju. Semuanya maju. Ya, silakan. Silau nggak ininya? Silau. Agak kemajuan aja, agak kemajuan. Majuan. Yuk, majuan. Ya, tepuk tangan dulu. Jangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Kita bahas dulu aja ya pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1. Silakan. Langsung jawabannya, Pak. Baca dulu permasalahannya. Oh iya, hipotesisnya tadi apa? Hipotesis kelompok 1. Tadi pertanyaannya dulu deh, baca dulu. Pertanyaannya itu apakah tindakan Soekarno dan golongan tua menolak kemerdekaan itu tindakan yang tepat? Ya, hipotesis kamu iya tepat atau tidak? Hipotesis kami itu tidak, karena menurut kami Ya, nah ini tidak ya. Silakan dibahas kenapa tidak. Menurut kami Soekarno dan golongan tua lainnya tuh hanya takut kehilangan jabatannya yang diberikan pemerintah Jepang untuk mereka. Oke, takut karena kehilangan jabatan. Mungkin yang lain ingin tambahkan? Anggota kelompok lain ingin tambahkan? Bisa diperjelas lagi mungkin kenapa takut? Karena kalau misalnya berganti ke pemerintahan itu kan pasti banyak yang berubah. Terus jadi mungkin mereka merasa terancam gitu, Pak. Oke, mungkin mereka merasa terancam. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Kelompok 2, hipotesisnya apa untuk pertanyaan nomor 1? Tepat atau tidak? Tepat. Tepat. Kenapa? Karena kalau cepat jadinya ntar punya. Kalau runyam ya? Ya, kalau cepat ntar ada yang miss atau apa gitu. Oke, jadi menurut Delson proklamasi yang dilaksanakan secara cepat itu sebenarnya hal yang berbahaya ya. Ya. Butuh proses yang matang ya. Betul. Oke, itu dari kelompok 2. Dari kelompok 3 untuk pertanyaan nomor 1 tanggapannya tepat atau tidak? Untuk pertanyaan nomor 1 Fendi, menurut Fendi tepat atau tidak untuk pertanyaan nomor 1? Coba pertanyaan apa lagi tadi? Baca pertanyaannya. Iya. Tadi pertanyaan itu apakah tindakan Soekarno dan golongan tua itu tepat untuk menunda kemerdekaan? Iya. Menurut Fendi tepat atau tidak? Tepat. Kenapa Raka? Tepat. Mungkin teman yang lain bisa bantu kelompok 3. Mungkin biasanya Vivian, kenapa menurut Vivian tepat? Tadi membantu Raka. Ya, oke. Raka, kenapa bilang tepat? Ya, Noel mungkin ingin jawab. Menurut kamu salah. Bapak agak lupa nih. Ya, silakan. Kenapa salah?
kalau mereka mengikuti proses kemerdekaan melalui PPKI atau pengakuan Jepang, kemungkinan besar kebebasan Indonesia di masa depan akan bergantung sepenuhnya kepada Jepang. Iya, betul juga. Ini perlawanan ya. Dari Darren, kalau tadi Bapak simpulkan ya, tadi Darren menyatakan bahwa tindakan Anda itu adalah hal yang tepat. Agak ini juga ya jawaban Darren, karena takut kehilangan jabatan, ataupun juga tadi ditambahkan oleh Delson, proklamasi secara terburu-buru itu bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya ya, karena yang terburu-buru nanti bisa menimbulkan bumerang bagi negara tersebut. Tapi apakah negara Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan tidak memiliki fondasi sebelumnya? Mungkin di sini ada yang bisa menjawab. Ada. Kenapa ada? BPUPKI sama ini apa ya waktu itu? PPKI ya. Iya, BPUPKI dan PPKI ya, betul. Jadi sewaktu Jepang masih memerintah, kita itu diberikan kesempatan untuk menyusun dasar negara. Dasar negaranya berdasar negara maupun undang-undang yang akan digunakan, konsep, bentuk dan wilayah dan lain sebagainya. Itu semua berdasarkan BPUPKI ya. Ada itu singkatan BPUPKI? Badan. Angkat tangan. Angkat tangan. Gila, angkat tangan gak ada yang mau. Gila nyaut barengan. Badan? Apa dia? Badan bukan pengurus usaha kemerdekaan. Pengurus? Badan pengurus upaya kemerdekaan Indonesia. Oh ya, oke boleh. Ada yang lain? Sama. Aduh, ini gimana nih? Malah lupa semua ya. Nanti baca lagi. BPUPKI itu singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kamu kok tadi bilang sama-sama katanya punya jawaban? Ada Pak, ada. Baru ini ya, terpanik ya. Itu Delson setiap kawan, Pak. Oh iya. Oke. Delson sama Darren memang CS nih. Karena tenggelam Pak. Oke, dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan mengenai isu nomor 1 mengenai apakah tindakan Soekarno menunda proklamasi adalah tindakan yang tepat? Tidak. Ya, Bapak boleh simpulkan ada beberapa argumen ya. Ada yang bilang tindakannya tepat, ada yang bilang salah. Kalau tadi argumennya Noel itu salah karena nanti kemerdekaan Indonesia ini di masa mendatang bisa saja tergantung ke pemerintah Jepang. Ya, oke, itu adalah hal yang boleh diargumenkan. Tapi yang pasti berdasarkan fakta sejarah adalah Jepang ini semenjak menandatangani ini ilmu ya buat kalian, penjelasan juga dari Bapak. Semenjak menandatangani penyerahan kekalahan kepada sekutu pada Amerika Serikat, Jepang ini dipaksa untuk menjaga status quo. Status quo ini kemarin Bapak jelaskan adalah upaya menjaga supaya status wilayah yang dikuasainya itu apa adanya, nggak boleh berubah. Artinya Indonesia itu sebenarnya dilarang untuk merdeka. Nah itu yang coba kalian baca lagi di handoutnya maupun di materinya, dibaca-baca lagi. Jangan terburu-buru bacanya ya, gara-gara pengen buka Instagram ataupun buka sosmed jadi buru-buru bacanya ya. Oke, bacanya didetailkan lagi dan ditepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1 dipersilakan dulu. Kelompok 2 silakan Erlan, Delson, Daryl, Dion, dan Pasya. Ingat setiap kelompok harus punya argumen juga ya masing-masing, nanti Bapak tanya untuk setiap problem. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, oke, silakan kelompok 2. Kelompok kami akan membahas tentang permasalahan nomor 2. Pertanyaannya adalah
Apakah tindakan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta merupakan langkah yang tepat? Jadi jawaban dari kelompok kami itu adalah tidak tepat. Hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya dulu. Iya, Tidak. tidak tepat. Karena apa? Baru dijelaskan. Karena di sini ditemukan artikel isinya tuh pemerhati sejarah kepada rombongan melancong bareng Awi sejak proklamator Soekarno-Hatta mengatakan pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta beserta golongan tua menginginkan agar proklamasi dilakukan oleh PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Jadi nggak mau dengan bantuan Jepang gitu. Jadi maunya tidak ditahan dulu. Berarti harusnya gimana pemuda biar Soekarno dan Hatta itu mau melaksanakan proklamasi kalau nggak lewat penculikan? Harusnya gimana? Ikutin idenya Soekarno-Hatta aja gitu. Jadi apa? Menunggu Jepang. Ya, Iya, oke. Oke, dari itu kelompok 2 ya argumennya untuk permasalahan nomor 2. Untuk kelompok lain, menurut kelompok lain gimana? Apakah penculikan terhadap Soekarno dan Hatta itu langkah yang tepat? Kelompok 1 argumennya bagaimana? Tepat. Kenapa? Karena pada saat masa-masa Jepang menyerang Korea Sekutu itu Jepang lagi benar-benar lemah banget. Jadi kalau misalnya dia mau mengproklamasikan kemerdekaan langsung, itu harusnya Indonesia bakal jadi lebih lepas dari kaki tangan Jepang. Karena pada saat itu Jepang lemah banget. Kenapa bisa lemah dia? Karena dia udah kota Hiroshima sama Nagasaki udah dibom. Itu kan merupakan kota yang industri yang kuat banget, jadi ekonominya lagi hancur. Terus udah gitu dia kalah di perang-perang sebelumnya, udah kalah banyak banget. Ya, oke, itu argumen dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 bilang itu tindakan yang tepat karena Jepang sedang lemah. Kalau kelompok 3, tindakan penculikan terhadap Soekarno-Hatta itu langkah yang tepat atau tidak? Ya, silakan berargumen kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Tepat atau tidak? Ya, Noel, silakan Noel. Ya, silakan Noel. Tepat, karena jika proklamasi kemerdekaannya dilakukan sedikit saja lebih tepat, pemerintah Jepang mungkin akan beralih fokusnya ke Indonesia setelah Ya, jadi tepat ya, karena sama argumennya dengan kelompok 1, kelompok 3 menyatakan bahwa situasi saat itu memang Jepang sedang dalam kondisi lemah ya menurut Noel ya. Oke, jadi bila Bapak simpulkan atau bila Bapak analisis menurut pribadi Bapak, jadi tindakan penculikan waktu itu memang tindakan yang tepat ya, karena Soekarno-Hatta waktu itu memang belum mengetahui dan masih tetap berpegang teguh bahwa Jepang ini masih belum kalah. Sedangkan pemuda sudah mengetahui Jepang sudah kalah. Jadi itu memang kesempatan yang emas untuk melaksanakan proklamasi. Tapi karena perbedaan hal tersebut, makanya terjadilah kegiatan penculikan ya, yang sebenarnya hal yang sangat disayangkan bila sebenarnya pemuda harusnya bisa untuk membujuk Soekarno dan Hatta. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. ya 3. Iya, 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Ayo. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan juga kelompok 3.
Jason. Bentar, Pak. Ya, selamat pagi Pak Danang dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang mengapa perjuangan Indonesia masih dilakukan setelah Indonesia merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah pemilihan wilayah Rengas Dengklok merupakan langkah yang tepat? Jawabannya adalah ya, karena peristiwa Rengas Dengklok disebabkan oleh para pemuda yang gagal, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang, serta menghalangi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu segala ikatan dengan hubungan dan kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan Ian Soekarno dan Dera Soekarno-Hatta supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar kota untuk menjauhkan pengaruh Jepang. Golongan muda khawatir akan dua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan. Apakah penyebab berita proklamasi sudah dilaksanakan secara baik? Ya, oke. Jadi secara kesimpulan, kenapa memilih Rengas Dengklok? Karena Untuk menjauhkan Bapak I.R. Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Ya, oke. Kenapa? Ya udah. Oke, berarti itu ya jawabannya kelompok 3 ya. Kelompok 1 gimana? Menurut kelompok 1 itu pemilihan menurut kelompok 1 pemilihan wilayah Rengas Dengklok itu tepat karena wilayah Rengas Dengklok itu terpencil sama Rengas Dengklok itu merupakan daerah kekuasaan Nepeta atau pembela tanah air. Iya. Ya oke. Untuk kelompok 2, argumennya bagaimana kelompok 2? Lanjut. Ya, argumen dari kelompok 2 kurang lebih sama karena wilayah Rengas Dengklok itu jauh dari pengaruh Jepang ya, karena masih banyak orang Indonesia di situ. Jauh dari jalan raya sehingga aman ya, dirasa aman untuk membawa Soekarno. Dan juga itu betul di wilayah kekuasaan dari Peta ya. Peta apa Peta? Pembela tanah air ya, pasukan yang dilatih oleh Jepang yang berisi orang-orang Indonesia yang dilatih ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Jangan dulu kelompok 3. Oh ya, silakan. Ya, silakan balik lagi ke meja sebelumnya. Ayo, dikembalikan lagi. Ya, sekarang coba di sini ada yang bisa menyimpulkan mengenai peristiwa Rengas Dengklok dan juga pertikaian antara golongan tua dan muda. Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu mengajarkan kita untuk Jangan terburu-buru ya. Boleh. Terus ada yang lain? Supaya kita inisiatif gitu ya. Inisiatif atau selalu berdiskusi, jangan gampang terpengaruh emosi sehingga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya negatif seperti menculik kan negatif ya, dan lain sebagainya. Dia selalu Jason dari toilet ya. Selalu duduk. Jadi selalu upayakan diskusi, selalu upayakan musyawarah untuk penyelesaian masalah. Ya. Konflik itu sebenarnya terjadi karena kurangnya komunikasi. Itu aja. Kalau komunikasinya baik, konfliknya pun bisa teratasi atau dihindari. Oke, sebelum kita tutup,
pelajaran hari ini silakan ditutup dengan doa dipimpin oleh Erlan. Ayo Erlan. Maju pimpin doa. Pakai agama Buddha. Ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing nggak apa-apa. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ya, berdoa selesai. Amin. Jadi dulu Katolik. Ya, terima kasih Erlan. Kita lanjut pembahasan kita mengenai bab ini di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih semua. Selamat pagi. Ya. Buku Bapak lupa. Mana ya? Oh ini dia. Salah ya. Salah.